siang sahabat setia Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Kembali lagi bersama saya Berliana, tentunya di sesi Health Talk Rumah Sakit Siloam Sriwijaya pada hari ini Jumat tanggal 3 April 2020. Nah, pada kesempatan ini kita akan berdiskusi mengenai kesehatan pada anak. Dan tentunya saya tidak sendirian, di sebelah saya sudah kami hadirkan nih yang spesialis merawat anak-anak ya, ngurusin anak-anak. Ada Dr. Lim Eremius, SPAK, yang merupakan dokter spesialis anak-anak. Siang dokter, apa kabar? Ya, baik, siang. Wah, ini APD lengkap nih ya pemirsa, kalau kalian menyaksikan sekarang. Luar biasa sekali prosedurnya, tetap ya dok ya? Ya. Kok masih kurang kayak jas gitu ya? Iya, tadi saya sudah lepas. Dilepas ya? Kelihatannya agak lucu ya. Tapi inilah kelengkapan kita sebenarnya sebagai tenaga medis yang di garda depan. Harusnya setiap tenaga medis itu harus dilengkapi seperti ini. Tambah satu lagi APD-nya lengkap. Betul sekali. Jadi itulah prosedur yang paling lengkap, yang benar ya pemirsa, seperti dokter Lim sekarang ini. Tambah jasnya lagi ya dokter. Iya. Oke, sesuai dengan tema kita hari ini ya dokter. Balik-balik lagi kesehatan pada anak nih. Nah, kalau menurut dokter sendiri dan lebih tepatnya itu dari sudut pandang medis ya dok, anak yang sehat itu yang seperti apa dok? Ya, begini. Kalau sebelum saya menjawab pertanyaan itu, perlu saya jelaskan ke belakang bahwa dalam ilmu bidang anak, dia tidak pernah disebut sebagai penyakit. Kalau kita cari di buku-buku kedokteran, kita akan menjumpai ada ilmu penyakit dalam, ada ilmu penyakit telinga, hidung dan tenggorokan, ada ilmu penyakit kulit dan kelamin. Tapi khusus untuk bagian anak, dia tidak disebut sebagai ilmu penyakit anak, tapi bukunya disebut sebagai apa? Ilmu kesehatan anak. Nah, kenapa demikian? Karena anak-anak itu bukan hanya penyakitnya yang kita obati, tapi ada satu hal-hal lain yang perlu kita perhatikan. Yang salah satunya adalah kesehatannya, yang satu lagi menuju ke tumbuh kembang anak. Karena namanya anak-anak, dari dia lahir, dari dia berkembang sampai dia dewasa, ada tahap namanya tumbuh kembang anak. Nah, bidang-bidang ini yang tidak dimiliki oleh bidang ilmu cabang lain. Jadi kalau kita melihat satu pasien anak, kita tidak hanya bisa mengobati penyakitnya saja, tapi kita juga memperhatikan satu aspek kesehatannya, tumbuh kembangnya bagaimana tahap-tahap normal atau tidak. Oke, lebih tepatnya itu normal atau tidak, seperti itu ya dok, dan tidak ada penyakit ya kalau dalam ilmu anak-anak ini ya dok ya. Oke, nah dok, kalau misalkan rentan untuk seseorang dikatakan anak-anak itu sampai usia berapa dok? Kalau anak-anak itu dibatasin dari dia lahir sampai 18 tahun. Sampai 18 tahun? Ini ada kriteria menurut dari Ikatan Dokter Anak Indonesia. Oke. Tapi ada beberapa rumah sakit membatasin bahwa dokter anak itu hanya merawat pasien sampai 14 tahun. Jadi 14 tahun ke bawah dokter anak, 14 tahun ke atas semua dokter penyakit dalam. Tapi sebenarnya secara keilmuan, ilmu kesehatan anak itu adalah dia menangani anak sejak dia lahir sampai dia umur 18 tahun. Nah, kenapa 18 tahun itu penting? Karena 18 tahun itulah akhir dari pertumbuhan, tumbuh kembang anak, di mana dia tidak bisa bertambah tinggi lagi. Di 18 tahun itulah terjadi penutupan tulang epifise. Jadi seorang anak itu tidak akan bertumbuh tambah tinggi lagi. Kedua, 18 tahun ke bawah masih disebut sebagai anak, masuk dalam dokter anak karena masalah-masalah yang sering dijumpai pada fase-fase remaja anak. Dari umur dia 12 tahun sampai 18 tahun, itu semuanya masih ditangani oleh dokter anak di kerjasama dengan dokter psikolog, dengan psikolog dan dokter yang lain. Oke, seperti itu ya dok. Walaupun saya sebenarnya ini salah satu pasien dokter loh, kalau dokter ingat pas SMP dulu. Jadi tapi saya malu dokter karena badan saya kan gede ya dok ya. Terus dibawa ke dokter anak, makanya adik nggak cocok lagi deh dibawa ke dokter anak. Enggak deh, tapi prosedurnya kayak gitu kata mama. Oh oke ma. Jadi ya memang ada beberapa anak berpendapat demikian. Dia waktu dia nunggu di poli anak, dia merasa malu. Iya. Kenapa yang lain semua bayi-bayi semua, dia sendiri udah besar. Iya betul Nah, dok. pas dia naik di ranjang, nggak muat lagi, karena dia tingginya udah 160. Iya betul dok. Ya, ini yang sering kita jumpai. Termasuk saya juga dokter. Iya. Nah dokter, kalau di Indonesia kan kita kenal namanya imunisasi nih dok. Ya. Apakah imunisasi itu wajib diberikan kepada anak-anak dan apa manfaatnya dok? Ya, jadi imunisasi adalah satu langkah pencegahan. Bagaimana kita mencegah jangan sampai penyakit-penyakit
jangan sampai mewabah seperti wabah yang sekarang ini ya. Jadi kalau setiap negara dia punya kebijakan polisi masing-masing. Dia tiap negara itu beda-beda, tapi pada umumnya ada imunisasi dasar yang wajib diberikan. Seperti di Indonesia, IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia merekomendasikan bahwa semua bayi anak-anak itu harus diimunisasikan. Dia membagikan menjadi satu imunisasi dasar. Imunisasi dasar itu adalah imunisasi dasar yang wajib diberikan dari dia lahir sampai 9 bulan. Salah satunya adalah polio, hepatitis B, BCG, campak, dan hepatitis B. Ada 5. 5 ini yang wajib sampai 9 bulan. Dan di atas itu ada vaksin tambahan, namanya imunisasi tambahan. Tambahan artinya kita dapat memberikannya, kita juga dapat tidak memberikannya. Dia sifatnya tidak wajib. Berdasarkan dia hanya vaksin yang tambahan. Seperti ada vaksin tambahan sekarang masih banyak sekali vaksin tambahannya seperti pneumococcus. Pneumococcus untuk mencegah radang paru, radang otak. Kemudian ada vaksin lagi tambahan varicella untuk mencegah cacar air. Ada lagi vaksin Japanese encephalitis untuk mencegah radang otak. Ada lagi vaksin hepatitis A untuk mencegah penyakit kuning. Ada lagi vaksin tipes untuk mencegah penyakit tipes. Masih banyak lagi vaksin-vaksin tambahan, dan mungkin dunia ini semakin banyak menciptakan vaksin-vaksin yang baru. Tapi yang paling wajib adalah 5 dasar ini. Yang tadi saya sebutkan 5 tadi. Polio, campak, hepatitis ya dok ya. Dokter, kalau misalkan seorang anak itu sudah diberikan vaksin ya dok, apakah nanti ada kemungkinan masih terkena penyakit yang dihindari? Ya, jadi begini, vaksin itu memberikan imun kepada anak. Prinsip kerja vaksin itu adalah satu produk yang diciptakan, yang dibuat untuk memberikan imun kepada tubuh manusia, tubuh anak. Bagaimana sistem kerjanya? Isi vaksin itu adalah seperti kuman atau virus atau kuman yang dilemahkan, dimasukkan ke dalam tubuh anak yang sehat. Tentu kalau tubuh anak yang sehat diberikan kuman yang lemah, otomatis tubuh manusia menang atas kuman ini, sehingga terbentuklah antibodi. Nah, antibodi inilah yang disimpan sebagai cadangan dalam tubuh dia. Suatu saat ada virus dari luar yang masuk dalam tubuhnya, tubuh udah mengenal virus ini, sehingga dia bisa menolak, bisa mematikan kuman dari luar, sehingga anak itu terjaga imunnya. Nah, bagaimana sekarang kondisinya kalau anak itu divaksin dalam kondisi yang tidak sehat? Kemungkinannya ada 2. Anak lagi sakit, kita kasih vaksin. Kemungkinan kedua ada 2. Yang pertama adalah kemungkinan pertama anak itu jadi sakit karena kondisi tubuhnya lagi lemah, dikasih kuman jadi sakit. Ya, kemungkinan kedua adalah tetap terbentuk imun, tapi imunnya tidak seoptimal kalau dia lagi sehat. Makanya kalau sering ibu-ibu pasien sering bertanya, anak saya sakit boleh vaksin enggak? Ya, sebaiknya kalau dia lagi sakit kita tunda dulu sampai dia sehat betul. Meskipun ada beberapa kontraindikasi yang tidak boleh vaksin, misalnya pasiennya lagi demam tinggi, ada riwayat kejang, dan juga ada riwayat alergi terhadap reaksi alergi dalam vaksinnya, itu tidak boleh. Tapi kalau dia hanya sakit-sakit ringan, batuk pilek ringan, sebenarnya boleh diberikan. Itu bukan kontraindikasi yang absolut, tapi adalah kontraindikasi yang relatif, boleh diberikan. Tetapi alangkah baiknya adalah dalam kondisi anak benar-benar sehat, sehingga terbentuk imunnya, antibodi yang terbentuk optimal. Ya. Vaksin ini memberikan antibodi itu bisa mencapai 95%. Ya. Kalau dia dalam kondisi sakit kurang sehat, mungkin dia mencapai 70%. Nah, sayang ya, antibodi yang terbentuk lebih baik dalam kondisi yang benar-benar sehat. Apakah misalkan dilakukan saat kondisinya kurang sehat ya dok, dan fungsi vaksin itu sendiri kurang optimal, dan apakah perlu dilakukan vaksin ulang? Ya, begini. Setiap vaksin itu ada namanya booster ulangan. Contoh misalnya, bayi baru lahir dikasih vaksin hepatitis B, diulang lagi umur 1 bulan hepatitis B kedua, diberikan lagi yang ketiga pada usia 6 bulan. Nah, kenapa ada pengulangan demikian? Karena waktu masuk suntikan yang pertama, dia sudah mulai terbentuk antibodinya.
Tapi dengan perjalanan waktu, arah antibodi yang naik ini udah mulai meluncur ke bawah grafiknya. Nah, sebelum dia turun, kita kasih booster lagi. Supaya mempertahankan dia tetap dalam posisi antibodi yang tetap tinggi. Nanti udah masuk ke 6 bulan, dia mulai lagi kasih booster satu lagi. Sehingga hepatitis B ini, dia bisa mencapai fungsi antibodinya dengan maksimal sampai dia besar nanti. Nah, contoh lain lagi misalnya, DPT. DPT itu difteri, pertusis, dan tetanus. Nah, sekarang vaksin DPT itu udah banyak digabung DPT yang kalau masyarakat umum bilang ada DPT panas, DPT tidak panas, itu hanya dari jenis vaksinnya saja. Jadi DPT itu sekarang banyak digabung dengan HIV untuk mencegah meningitis sama gabung hepatitis B. Nah, pengulangannya dia intervalnya 2 bulan, 2 bulan, 2 bulan. Jadi suntik dia 2 bulan, yang keduanya 4 bulan, ketiganya 6 bulan. Nah, kenapa ada interval demikian? Ya dia tadi sudah tetap mempertahankan antibodi dalam tubuhnya mencapai satu antibodi yang maksimal dan optimal di situ. Oke. Dokter, kalau dari jarak waktu yang sudah ditentukan, tapi vaksin itu telah dilakukan, apakah ada efek sampingnya gitu, Dok? Ya, begini. Ada prinsip bahwa meskipun terlambat, tetap diberikan. Jadi, contoh, harusnya memang vaksin itu sesuai jadwal. Kenapa sesuai jadwal yang diberikan, sesuai yang jadwal yang direkomendasikan? Ya tujuannya tadi, kita mau mendapatkan satu antibodi yang maksimal. Tapi kalau bagaimana kalau dia telat-telat, nggak sesuai jadwal? Efeknya apa? Efeknya itu adalah antibodi yang terbentuk tidak seoptimal yang kita harapkan. Paling-paling terbentuk hanya 70-80%. Padahal kita mengharapkan dia bisa terbentuk sampai 95%. Bagaimana dengan anak yang tidak pernah vaksin? Sekarang dia datang sudah usia 2 tahun misalnya. Yang tadi prinsip tadi, tidak ada kata terlambat. Meskipun terlambat, tidak pernah diberikan, tetap diberikan. Dan kita bisa schedule ulang. Bisa. Jadi kita bawa begini, misalnya dia tidak pernah vaksin, kita bisa vaksin kembali. Ya. Nah, dokter, di tengah mewabahnya COVID-19 kayak gini kan, Dok, kan gejalanya itu kalau pada orang dewasa ini kayak sesak nafas, batuk-batuk kering gitu kan, Dok. Nah, tapi di anak-anak juga kadang terjadi rentan yang namanya itu batuk, sesak nafas, mungkin asma ya pada anak-anak. Nah, untuk membedakannya itu gimana, Dok, antara COVID atau dengan asma biasa? Ya, jadi yang penting adalah kita lihat ada nggak riwayat kontak sebelumnya, ada nggak riwayat perjalanan keluarganya dari orang yang kontak dengan COVID ini. Anak-anak gejalanya ya sama, bahwa COVID itu kan ada gejala, ada batuk kering, ada demam tinggi, demam sampai 40, sampai ada yang terakhir itu sesak nafas. Tetapi dari pengalaman yang kita lihat bahwa kejadian pada COVID ini sangat-sangat jarang terjadi pada anak-anak. Justru mereka yang lebih terserang banyak adalah mereka yang usia besar ya. Ya, usia orang tua yang paling banyak. Walaupun anak kecil itu pertahanan tubuhnya masih rentan gitu ya, masih justru anak-anak itu pertahanan tubuhnya bagus. Ya, makanya kasus COVID-19 ini jarang ditemukan pada anak-anak. Karena dia antibodinya bagus. Nah, dokter, kalau misalkan dari pengalaman dokter sendiri ya, atau kita langsung lihat di live Instagram aja deh, Dok ya. Ini ada pertanyaan yang masuk, Dok. Dok mau tanya, kalau balita umur 16 bulan suka batuk dan pilek sesekali, tapi makan dan tidur biasa, Dok. Terus, apa ini kelanjutan pertanyaannya? Nah, mungkin ada pandangan dari dokter sendiri mungkin dari statement tersebut? Ya, sudah berapa lama batuk pileknya? Tidak disebutkan, Dok. Ya, begini. Jadi, batuk pilek pada anak itu adalah suatu gejala yang sering kita temukan pada anak-anak. Pasien-pasien yang sering saya jumpain, banyak orang tua mengeluhkan anaknya batuk pilek. Dan batuk pilek ini kita harus bedakan, apakah dia masih dalam fase akut atau fase yang sudah mulai menahun. Biasanya normal, anak-anak itu sering batuk pilek. Kenapa bisa begitu? Kemungkinan ya ketularan teman-temannya, bisa juga karena salah makan, ya, makan ciki, coklat, es, kerupuk dan sebagainya yang memicu dia batuk dan pilek. Nah, itu hal yang sering umum dan sering kita temukan. Tapi ada juga jenis batuk yang namanya batuk kronis berulang, batuk yang lama.
Batu yang lama itu disebut kriterianya apa? Batu yang nggak sembuh-sembuh, lebih dari 2 minggu. Nah, batu-batu demikian yang harus kita perhatikan lebih terperinci. Kemungkinan kalau batu yang lama ini penyakitnya ada 3. Ada 1, bisa karena asma. Kedua, bisa karena batuk, karena alergi. Ketiga, yang paling banyak dijumpai di Indonesia adalah batuk karena TBC. Jadi kalau kita ketemu ada batu yang lama ini, kita perlu lagi tanya, ada nggak, kalau asma pertama, keluarganya ada nggak yang keturunan asma? Karena asma itu menurun ya? Iya, asma adalah penyakit yang menurun. Kedua, misalnya TBC, ada nggak keluarganya, pengasuhnya, atau keluarga atau di tetangga yang orang dewasa yang sakit TBC? Karena anak-anak di Indonesia hampir 60-70% yaitu ketularan TBC itu dari orang dewasa. Ketularan dari mana? Percikan air liur. Jadi dia keluhan utamanya sebenarnya kalau anak-anak TBC itu adalah sebenarnya bukan batuk utama, tapi dia berat badannya susah naik, nafsu makannya menurun. Kalau dia tidur malam sering berkeringat malam. Terus ada riwayat kontak TBC. Kalau kita ketemu dengan anak-anak demikian, apalagi batunya sudah lama lebih dari 2 minggu, kita harus lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Apakah benar dia ketularan TBC atau tidak? Nah, kalau dia memang ketularan TBC, nggak usah khawatir. TBC sekarang bisa diobati, bisa disembuhkan. Meskipun dia pengobatannya lama, butuh waktu 6 bulan. Nah, yang terakhir adalah kalau batuk-batuk yang lama, kemungkinan ini yang paling sering juga saya jumpain, ternyata itu hanya alergi. Ya, kita tahu bahwa alergi itu adalah keturunan juga dari orang tuanya, kakek neneknya, ada riwayat atopi, riwayat alergi dalam keluarganya. Sehingga kalau dia kena, misalnya alergi itu macam-macam penyebabnya. Nah, dan pengobatan alergi ini sebenarnya bukan obat. Bukan kasih obat terus dia batuk kasih obat, bukan. Solusi alergi ini adalah cari pencetusnya apa, kita cari penyebabnya apa, sudah ketemu, hindari, udah selesai. Jadi bukan obat kalau untuk batuk yang tipe alergi. Nah, penyebab alergi paling banyak ada 6 yang paling sering. Apa itu, Dok? Yang paling banyak adalah tungau debu. Nah, tungau debu. Kemudian yang kedua yang paling sering bisa juga disebabkan oleh ini susu sapi. Susu sapi paling banyak. Tungau debu, susu sapi, kemudian bulu binatang, kemudian makanan laut, seafood ya, kemudian kacang-kacangan, kemudian telur terakhir. 6 ini yang paling penyebabnya. Nah, di antara semua alergi, 6 ini yang paling sering. Tapi sebenarnya kalau kita mau lebih jelas untuk mengetahui tipe-tipe jenis alerginya apa, kita sekarang dunia udah makin canggih. Kita bisa lakukan tes alergi. Nah, dari tes alergi kita tahu jenis alerginya apa. Dari situ ketahuan jenisnya apa, baru kita hindari. Di Siloam bisa ya, Dok? Siloam bisa. Ya. Contoh, ada pasien datang ke saya, dia batuk udah lama, udah 1 bulan, 2 bulan, bahkan 3 bulan nggak sembuh-sembuh. Saya udah sering nasihatin dia, dia udah minum obat macam-macam, minum obat ini, minum ini, beli sendiri, nggak sembuh-sembuh juga. Saya jelasin ke dia, bahwa penyebab alergi kemungkinan besar alergi. Akhirnya saya sarankan dia tes alergi, ternyata memang benar, ketemu banyak sekali. Salah satu yang saya ingat itu ada rumput, ya. Sampai rumput. Iya, rumput namanya Timothy Glass. Timothy Glass itu rumput yang kayak ada putih-putih itu, nah, yang sering berterbangan itu. Kemudian dia ketemu juga tungau debu. Alergi terhadap telur. Telur itu ada yang telur yang putih telurnya, ada yang kuning telurnya. Kemudian ketemu lagi tungau debu itu yang paling banyak. Kemudian ketemu lagi ada kayak seperti stroberi, kiwi. Ada 4 pasien saya ketemu dia alergi nasi putih. Nah, itu memang sangat jarang. Apa itu, Dok? Iya. Ya mungkin harus ganti menu lain, jangan nasi lagi. Atau ketemu lagi yang paling banyak itu selain tungau debu, yang kedua nomor 2 adalah yang dari saya sering periksa itu ketemu susu sapi. Ya, susu sapi itu paling banyak penyebab alergi. Oke, dokter. Terus ada pertanyaan lagi nih, Dok, dari Selvia Melinova. Dokter, biar imun anak kuat tapi anak nggak mau makan, terutama untuk menghindari COVID, gimana ya?
Ya, begini. Uh, kita sering mempunyai satu persepsi yang salah. Kita sering pengen anak kita makan yang banyak supaya dia gemuk. Yep. Saya tegaskan bahwa gemuk itu tidak identik dengan sehat. Belum tentu anak gemuk itu sehat. Yang sehat itu adalah harus mengikuti tumbuh kembang anak dengan sesuai grafik dengan baik, dan dia harus dibarengin. Bukan hanya secara fisik dia membesar, kita bilang dia sehat, imunnya kuat. Tapi ada beberapa hal yang banyak sering terlupakan, bahwa anak itu juga membutuhkan kebutuhan emosional. Saya ada nonton satu film, namanya ini film-film drama Korea. Film apa itu, Dok? Ya, Rekomendasi mungkin bagi pemirsa yang sedang menyaksikan. The Tunnel. Jadi ceritanya, ini seorang dokter. Ini seorang dokter, dokter yang terkenal ya. Tapi dia selain di sebagai sisi sebagai dokter, dia juga satu sisi gelapnya sebagai pembunuh serial, pembunuh berantai gitu. Okay. Ternyata setelah di akhir film itu diceritakan, ternyata dia punya pengalaman waktu kecil. Waktu dia kecil masih anak-anak, dia sering melihat orang tuanya berantem, ayahnya sering memukul mamanya, sering kadang dia sampai mengumpet di dalam lemari karena saking takutnya. Nah, emosi-emosi demikian membuat anak itu sudah terbentuk rasa takut, rasa benci, rasa ingin melindungi, tapi tidak bisa. Akhirnya makin terbentuk membentuk dia menjadi satu kelainan untuk membunuh orang. Makanya begitu dia lihat ada orang yang kasar terhadap wanita, dia langsung timbul kayak rasa pengen balas dendam, akhirnya dibunuhnya. Oke. Padahal tidak ada hubungan sama sekali dengan orang tersebut ya, Dok ya? Iya, betul. Jadi makanya saya bilang, anak itu tumbuh sehat itu bukan hanya jasmani kita, harus banyak makan, lihat dia gemuk itu, tapi juga ada kebutuhan emosionalnya. Apalagi sekarang zaman gadget begitu gampang ya. Anak ini dikasih aja gadget, kasih dia main sendiri, dia terbentuk sendiri, dia mengambil informasi sendiri. Jarang lagi orang tua yang kontak langsung dengan anak, main sama anak. Beda dengan generasi kita yang sebelumnya, tahun yang di bawah 90, di mana internet, gadget nggak begitu berkembang ya. Tapi sekarang kan mudah sekali untuk mendapatkan informasi. Hati-hati, informasi itu banyak yang baik, banyak juga yang negatif. Tuh, jadi dicatat ya parents yang nonton di rumah ataupun dimanapun kalian berada, jadi pertumbuhan yang anak yang baik itu bukan hanya dari jasmani aja, tapi dari emosional juga ya, Dok ya? Iya. Betul. Nah, dokter, ada lagi pertanyaan. Dokter, anak saya jadwal imunisasinya tanggal 8 nanti. Apakah boleh datang ke rumah sakit mengingat wabah virus corona ini, Dok? Ya, begini. Jadi saya juga mendapatkan banyak WhatsApp yang demikian. Orang tua khawatir, ya itu normal. Setiap orang tua pasti khawatir, apalagi zaman-zaman yang begini, yang pemberitaan yang begitu heboh, virus corona di mana-mana di seluruh dunia, ya sudah tersebar di seluruh dunia, berapa ratus negara sudah tersebar, sehingga menimbulkan kekhawatiran. Itu normal saja. Tapi bagaimana kalian jadwal imunisasi? Kalau dari IDAI merekomendasikan kita boleh menunda maksimal 2 minggu. Oke. Nah, kalau kita mau vaksin bagaimana? Kalau saya sendiri karena banyak pasien langsung kontak ke saya sering menganjurkan dia datangnya pagi-pagi. Pagi-pagi jam 8 pagi saya sudah ada di rumah sakit, mereka datang, saya suruh dia babysitternya atau pembantunya atau supirnya daftar dulu. Nah, kebetulan sekarang di Silom kita punya My Silom kan, kita bisa daftar online, kita tidak perlu datang kan. Jadi saya suruh dia daftar duluan pagi-pagi, begitu udah datang, bayinya langsung kita vaksin cepat tunggu di mobil. Tapi tunggu di mobil, mereka selesaikan administrasi, suruh siapa aja, atau suruh babysitternya, suruh supirnya gitu, atau suruh bapaknya sendiri. Jadi jangan semua nunggu dalam satu komunitas yang terlalu banyak. Tetap bahwa COVID ini penularannya lewat droplet ya. Jadi kita harus menjaga physical distancing, social distancing, physical distancing, tetap jaga jarak. Nah, bagaimana kalau kita ke rumah sakit kita takut? Tetap lakukan. Cuci tangan, sering-sering cuci tangan. Pakai masker. Kita tidak tahu siapa. Zaman sekarang begini, keadaan corona begini, kita juga jadi saling mencurigai. Iya, betul. So, sebelah kita ada sedikit batuk saja, bersin saja, kita sudah curiga, kita sudah mulai takut ya.
Nah, lebih baik kita pakai masker, sering cuci tangan yang bersih dengan sabun. Kemudian kalau bisa di rumah dimanapun ya, di rumah yang sering yang kontak, yang sering kita kontak itu kita bersihkan lebih sering dengan desinfektan boleh, dengan sabun boleh. Contoh yang paling gampang, handphone yang sering kita pegang kan, gagang pintu, lift, itu salah satu cara untuk menghindarinya. Pokoknya tetap bisa melakukan. Iya, vaksin tetap diberikan sesuai jadwal, tidak masalah. Cuma kita harus lihat, jangan, tidak boleh nunggu di tempat keramaian. Ya, makanya saya sering anjurkan ke pasien saya, datangnya pagi-pagi. Ke pagi-pagi masih sepi, selesai langsung masuk ke mobil. Jangan tunggu di tempat pengambilan obat yang ramai-ramai itu jangan boleh. Tetap physical Tetap distancing. jaga, iya, Dan jaga physical kebersihan, distancing. Oke, lalu ada lagi pertanyaan dokter dari Harsuki. Dok, kalau saya ada keturunan diabetes, apakah bisa menurun? Iya, betul. Penyakit diabetes juga merupakan salah penyakit yang keturunan. Iya, termasuk juga hipertensi darah tinggi, asma juga keturunan. Ya, diabetes kencing manis itu keturunan. Dan diabetes itu ada obatnya sendiri dok, atau apakah bisa disembuhkan secara total? Tergantung. Diabetes itu ada dua tipe. Dia ada tipe 1 dan tipe 2. Nah, tipe 1 itu adalah tipe 1 biasa sering terkenanya pada anak-anak. Tipe 1 artinya di mana sel-sel pulau Langerhans ya, sel-sel pankreasnya sudah rusak. Ya, sehingga dia tidak bisa memproduksi insulin lagi. Nah, untuk yang diabetes tipe 1 ini adalah dia harus tergantung insulin seumur hidup. Nah, ini biasanya sering dari anak-anak. Dia biasanya orang anak ini dia penampilannya itu anaknya kena diabetes biasanya kurus. Ya, kurus kemudian ya makannya banyak, cepat lapar, kemudian kencingnya banyak. Itu salah satu ciri-ciri daripada diabetes. Nah, tipe 2 itu biasanya tipe yang didapat dari mana? Itu terjadi namanya resistensi insulin. Nah, paling tipe 2 ini adalah sering terjadi karena apa? Apa yang kita makan tuh melebihi kapasitas kita. Sehingga insulin yang diproduksi oleh sel pankreas tidak sanggup lagi untuk mengolah makanan yang masuk untuk dipecahnya menjadi glukosanya insulin itu memecah glukosanya menjadi glikogen, simpanan dalam tubuh manusia, bisa di hati, di kulit dan sebagainya, di lemak juga. Nah, dalam kondisi demikian itu namanya terjadi resistensi insulin. Resistensi insulin artinya dia tidak mampu lagi, lama-lama drop dia, glukosa darahnya naik dia, insulinnya makin nggak bisa sanggup lagi. Nah, tipe 2 ini biasanya pada orang-orang yang biasanya fase awalnya kalau gini orangnya gemuk. Nah, dia biasanya kena orang orang tua, usianya lebih tua. Nah, fase awalnya dia gemuk, habis itu lama-lama jadi makin lama makin kurus juga terakhir. Oh, akhirnya akan berpengaruh. Ya, tapi gejala yang lain sama juga. Dia banyak makan, sering lapar, kemudian kencingnya juga banyak. Sering kencing. Namanya polidipsi, polifagi, dan poliuria. 3P ya. Itu seputar diabetes ya dok ya? Ya. Lalu ada lagi pertanyaan dari Wayan Anggra ini. Dok, bagaimana dengan anak yang demam hanya 2 hari saja tanpa keluhan lain, itu kenapa ya dok? Ya, kita harus lihat demamnya itu berapa tingginya. Demam itu sebenarnya bukan penyakit. Ini yang sering salah kaprah oleh banyak pasien, oleh keluarga, oleh ibu-ibu ya. Demam itu bukan penyakit, tapi demam itu adalah gejala. Demam itu baik atau tidak? Sebenarnya demam itu baik. Baik karena apa? Kenapa dia disebut baik? Karena dia memberitahukan kita bahwa tubuh kita sedang mengalami sesuatu. Coba kalau tidak ada demam, tiba-tiba manusia tidak ada infeksi, tidak ada demam, tiba-tiba langsung meninggal. Menakutkan ya? Iya, sangat bahaya. Nah, demam itu terjadi kenapa? Ada reaksi tubuh kita melawan kuman yang masuk dalam tubuh kita, imun kita melawan dia, itu reaksi demam. Waktu reaksi demam ini terjadi, memberitahukan ke kita bahwa tubuh ini ada sesuatu, ada something wrong yang terjadi dalam tubuh kita. Nah, demam ini harus dicari, karena demam itu bukan penyakit. Demam itu hanya satu sign, satu gejala, satu simptom yang ingin memberitahukan kepada kita bahwa ada sesuatu terjadi dalam tubuh kita. Nah, kita harus cari penyebab demam ini apa. Nah, penyebabnya apa? Penyebabnya kan bisa
Macam-macam. Banyak penyebab demam itu. Bisa infeksi pun banyak macam. Infeksinya karena apa? Bisa virus, bisa bakteri, bisa parasit. Kemudian bisa juga demam itu terjadi karena dehidrasi, kurang minum, atau demam terjadi kenapa? Dia di lingkungan yang terlalu panas, temperatur yang terlalu tinggi, suhu ruangan atau suhu di luar yang terlalu tinggi, itu mempengaruhi temperatur suhu manusia. Nah, range suhu manusia yang normal pada anak itu adalah 36 sampai 37,5. Itu range ya. Kalau selagi dia masih dalam range itu masih dalam range yang normal. Nah, saya sering biasanya ibu-ibu dibilang, "Dok, anak saya panas." Saya tanya dia, "Suhunya berapa?" "Suhunya 36." "Oh, 36 normal," saya bilang. Tapi saya raba hangat, Dok. Nah, jadi sekali lagi bahwa untuk menentukan suhu badan normal apa tidak bisa dengan tangan pegang begitu. Itu terlalu subjektif. Nah, kita harus pakai, ada alat ukurnya. Kita harus pakai termometer. Kita ukur berapa. Kalau kita di Indonesia kita masih Celsius ya. Tapi kalau di negara Eropa mereka tuh pakai Fahrenheit, itu sama aja sih, nggak apa-apa, tidak masalah. Nah, kita lihat ukur. Kalau selagi suhunya kita ukur masih dalam fase yang normal 36 sampai 375, ya nggak ada masalah. Nggak usah dikit-dikit lagi kasih obat, nggak perlu. Ya, kapan kita kasih obat? Kalau di atas 38. Kalau di bawah 38 tidak usah kasih obat panas dulu, cukup di kompres air hangat ya, kemudian minum yang cukup, istirahat yang cukup, kasih dia ruangan yang nyaman gitu. Oke, jadi penanganan pertamanya bisa kita lakukan di rumah sebenarnya. Iya, betul. Oke, lalu ada lagi pertanyaan, Dok. Dok, cara membedakan batuk pilek alergi dengan batuk corona? Begini, kalau batuk alergi biasanya itu batuk yang menahun, dan dia memang sudah punya riwayat berulang-ulang sebelumnya, sudah batuk yang lama, lebih dari 2 minggu. Kemudian ada riwayat yang kedua adalah ada riwayat keluarga yang alergi. Ketiga, kita lakukan tes alergi, itu ketahuan. Nah, bedanya dengan corona apa? Kalau corona dia batuknya beda, dia bukan batuk pilek, tapi dia tipenya adalah batuk kering. Batuk kering itu disertai sesak nafas dan demam tinggi. Jadi tipe batuk ini yang nanti menjurus ke pneumonia. Karena corona, COVID-19 ini adalah satu penyakit sindrom yang disebut sebagai sindrom pernafasan. Ya, respiratory distress syndrome. Jadi satu penyakit yang menyerang sistem pernafasan kita. Jadi ujung-ujungnya nanti larinya ke pneumonia, infeksi paru yang berat. Itu menyebabkan dia sesak nafas, susah bernafas. Lalu kriteria anak dengan PDP apa, Dok? Kriteria anak dengan PDP apa, Dok? Ini pertanyaannya. Kriteria anak dengan PDP berarti gini. Kalau anak itu kita curigai, ODP itu artinya anak itu orang dalam pemantauan. Oke, orang dalam pemantauan. Kalau misalnya dia ada riwayat keluarga, ya pernah kontak dengan anak itu, kita sebut ODP. Nah, kalau PDP, kita harus lihat kriterianya apa. Yang tadi, ada nggak dia ada termasuk yang sudah di ODP, yang sudah kita pantau, ada riwayat kontak sebelumnya. Kemudian ada gejala-gejala yang saya sebut tadi, ada demam tinggi. Demam tinggi pada corona ini bisa mencapai lebih dari 40 derajat. Demam tinggi, ada batuk kering, dan sesak nafas. Kalau sudah masuk kriteria ini, baru kita harus lakukan tindakan selanjutnya untuk konfirmasi. Dilakukan tes, baik rapid test ataupun yang tes yang ini, asam nukleat. Oke. Dokter, ada lagi pertanyaan nih, Dok. Halo dokter, ada saran untuk ibu hamil yang mau melahirkan dalam wabah COVID-19 ini, apa yang harus kita siapkan? Ya, jadi kalau untuk kandungan, kandungan sebenarnya lebih ahlinya sih lebih bagus ke dokter, konsultasi ke dokter kandungan ya. Tapi secara umum saya bisa jawab begini, tetap jaga kesehatan yang baik, makan minum yang teratur, makan yang bergizi, lebih banyak makan buah dan sayur, kemudian kontrol yang rutin, jaga kebersihan, yaitu sering-sering cuci tangan, pakai masker.
Ya. Baik, terima kasih. Itu hanya secara umum yang bisa saya jawab. Dokter, mungkin terakhir nih dok, sebelum kita tutup sesi ini ya, Ya. ada pesan-pesan terakhir dok dari Dokter Lim untuk ibu-ibu dan parent semua yang lagi nonton, terutama untuk menjaga kesehatan anak selama wabah ini berlangsung gitu dok. Ya, yang tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk ibu-ibu yang mendengarkan live streaming ini, bahwa memang kita sedang memerangi corona. Bukan hanya di Indonesia, bahkan di negara-negara lain. Bahkan kemarin saya lihat di channel YouTube, Presiden Italia sudah kewalahan, bahkan dia sudah menangis, sudah angkat tangan terhadap corona ini. Di Amerika, sehari 1.000 orang meninggal. Sekarang Amerika nomor 1 paling banyak. Indonesia sudah kita lihat makin hari makin meningkat orang-orang yang sakit corona ini. Jadi tetap kita harus, pertama adalah kita harus taat apa yang pemerintah kita sampaikan, kita lakukan, yaitu menjaga diri kita, ya. Jadi physical distancing, jangan keluar rumah kalau tidak terlalu penting, kecuali sangat penting, mau berobat sakit baru boleh keluar. Tapi kalau tidak, sebenarnya hindari dulu keluar rumah. Itu untuk menjaga kita, menjaga orang. Jangan sampai kita merasa kita sehat, kita kuat, tapi kita membawa kuman ini ke keluarga kita. Itu kasihan sekali. Kedua, kita ikutin saran pemerintah. Sering cuci tangan yang bersih, pakai masker, ya. Itu aja saya kira yang bisa saya sampaikan. Oke, dicatat ya pesan dari Dokter Lim, yang penting taati peraturan pemerintah yaitu physical distancing dan juga jaga kebersihan ya dok. Ya. Dan boleh dibagikan dokter jadwal Lim untuk praktek di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya ini kapan aja? Saya tiap hari, saya full timer di Siloam. Dari kalau Senin sampai Jumat saya jam 8 pagi sampai jam 8 malam. Oke. Kalau Sabtu jam 8 sampai jam 12. Kemudian kalau Minggu saya jam 10 sampai jam 1. Oke, gimana parents, sudah dicatat ya? Nah baik, terima kasih dokter atas informasi yang telah dibagikan. Dan buat pemirsa yang telah menyaksikan, terima kasih banyak. Nah, buat kalian yang ketinggalan nonton live streaming kali ini, jangan lupa kalian masih tetap bisa saksiin di YouTube channelnya Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Nama YouTube channelnya itu RS Siloam Sriwijaya. Sekali lagi ya, kalian bisa nonton di YouTube channelnya yaitu RS Siloam Sriwijaya. Nah pemirsa, terima kasih banyak yang telah menyaksikan. Akhir kata saya Berliana pamit undur diri. Tapi jangan sedih, kita akan mengadakan lagi sesi Health Talk seperti ini pada hari Senin depan tentunya. Dan kami ucapkan terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sarang iyo ya dok. Sarang iyo. Sarang iyo.